sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Tetaplah bersyukur di hadapan Dia dan serukan namanya setiap waktu. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Terimalah semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, kita buka hati untuk Tuhan. Namun, kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengatakan kita menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Kristus sebagai batu karang yang teguh. Saatnya kita berseru sekarang, katakanlah batu mamak di awal. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam nama Yesus, mari kita menyatu. Firman Tuhan renungan hari ini, Selasa tanggal 25 Februari 2025. Dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 10 demikian dituliskan di sana. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang menguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saina tuduk dobahenon di Jehovah halak akan mangalui bana. Makuling ronggurna di benua gicang di atas nasida. Jehovah manguhub akka ujung ni tanah osogot. Jala lehononna hamuleao tu rajana. Jala petibulonna sogot taduk ni Mesiasna. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Kristus, bagaimana kabarnya? Baik, Amang Inang, harapan dan doa kami kiranya Amang Inang, saudara-saudara kami kasihi, selalu sehat, tidak kurang apapun saat ini. Percayalah, Tuhan di surga akan senantiasa memelihara dan akan mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Tetaplah bersyukur dan berseru kepadanya pada waktu duka maupun suka. Dan kami ucapkan selamat menikmati dan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan untuk saudara-saudaraku. Lebih dari itu, kami ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu,
Tuhan memberkati saudaraku. Bentar bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Jesus Christ. Bahagia selalu di dalam Tuhan. Dan kami juga ucapkan selamat kepada saudaraku yang juga menikmati hari-harinya dengan sukacita, perjalanan kemana saja hari ini, selamat menempuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bagi saudaraku yang mengalami pergumulan hidup, sakit penyakit belum kunjung sembuh, bahkan pencobaan-cobaan yang selalu datang menghampiri saudara, kami ingatkan, saudara harus tetap kuat dalam Tuhan. Jangan putus asa, jangan panik, jangan cemas, dan jangan menjauh dari Tuhan. Justru ketika kita dihadap berbagai cobaan maupun pergumulan hidup, di situ kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan yang selalu kuat dan tabah, bahkan mampu mengatasi setiap persoalan dengan kuasa Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Sekali lagi, jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Ketahuilah, siapa yang merencanakan yang jahat, baginya akan juga dihampiri hal-hal yang tidak baik. Bahkan orang-orang jahat akan menghampiri saudara. Lakukanlah yang terbaik dan sentuhlah orang-orang yang butuh sentuhan kasih sayang. Rencanakanlah hal yang terindah dan yang terbaik kepada setiap orang. Dan buatlah apa yang menjadi bagian hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Kata orang bijak, siapa yang menabur, dia yang menuai kembali. Ketika benih padi saya taburkan, saya tanam, 6 bulan kembali saya akan ngambil lagi padi. Siapa yang menabur yang baik, dia akan menuai yang baik. Tapi siapa yang menabur yang jahat, dia akan mengalami kerugian dan kehancuran di dalam hidupnya. Tersebutlah bangsa Allah Israel. Sebagai anak pilihan Tuhan, bangsa kesayangan Bapa. Sejak dari pemanggilan mereka menjadi bangsa yang terberkati dan diberkati pada zaman Abraham dan juga zaman Israel dulu, awal mula-mulanya. Bangsa itu begitu terpanggil dan punya nilai tersendiri dengan gelar bangsa pilihan. Hal ini membuat banyak bangsa lain sedikit iri, yang menginginkan juga akan menjadi bangsa seperti mereka. Sehingga bangsa ini sering dikejar. Mereka ingin dibantai, ingin dikuasai. Dan memang banyak musuh mereka. Cerita dari perjalanan hidup Israel sampai mereka ke pembuangan Babilonia dan juga ke tanah penyiksaan negeri Mesir dan kembalinya ke Yerusalem. Mereka begitu banyak mengalami pergumulan hidup. Tetapi Allah selalu campur tangan kepada mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Sekalipun berlumur dengan dosa dan kejahatan, Allah tetap sayang kepada mereka dan hanya menginginkan satu saja, pertobatan. Mula mahamu tudahlah kunati gori. Dalam kitab 1 Samuel pun diceritakan, Allah selalu campur tangan bagi umatnya, bagi hamba-hambanya, termasuk bagi Samuel sebagai anak yang telah ditunggu dinantikan oleh orang tuanya Elkana dan Hana. Dan masa-masa itu adalah masa-masa yang syarat dengan pergumulan. Hana dan Elkana mengalami juga betapa getirnya kehidupan dan penderitaan. Maka mereka merindukan sampai kapan Tuhan membiarkan mereka tanpa si buah hati. Tapi doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dan Allah memberikan anak lagi
di mana keluarga ini berjanji, jika Tuhan memberikan anak, mereka akan persembahkan menjadi pelayan Tuhan. Dan itu terjadi. Samuel yang dipanggil dari Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Tapi banyak orang yang mencoba menghancurkan kehidupan seseorang. Hana dan Elkana tetap kuat dengan banyaknya kritik dan beberapa hal yang membuat mereka hampir putus asa. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Iman mereka tidak pernah rapuh atau hancur. Allah bangsa, Allah juga menghampiri bangsanya dan menguatkan bangsa itu dari semua pergumulan yang dialaminya. Baik oleh musuh-musuh yang mencoba menghancurkan mereka, tapi kekuatan raja dan kuasa Tuhan telah mengatasi semuanya. Dan Samuel diurapi di dalam memimpin bangsa itu. Rasa sukacita besar pun terus berkobar di mana-mana. Kemenangan bangsa Allah adalah kemenangan juga para hamba-hambanya dan yang telah haus dan merindukan sukacita dari Tuhan. Sekarang kita adalah bagian dari sana. Kita sering dilanda pergumulan, kecemasan, kebingungan, bahkan kita sering lemah tak berdaya oleh banyaknya hasutan maupun kritik orang lain yang sering menyepelekan kita dan membuat kita terhina. Tapi saudara ingat, jangan pernah putus asa. Semakin kita ditekan dan makin banyak pergumulan, kita harus tunjukkan kita menjadi manusia atau orang-orang atau anak-anak Allah yang kuat dan mampu mengatasi persoalan. Ya, atasilah semua pergumulan hidup dengan kuat kuasa Tuhan Yesus dan kepercayaanmu. Pergilah sekarang. Kobarkanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Tuhan baik dan sungguh baik. Tuhan syarat dengan kasih sayang dan Tuhan selalu menunggu pertobatan orang-orang jahat atau yang mau kembali kepadanya. Siapa yang sempurna dalam hidup ini? Tidak ada. Satu yang sempurna hanya Yesus. Yesus yang sempurna masih mengalami pergumulan sampai penghinaan hingga penyaliban dan kematian di kayu salib demi kelepasan keselamatan kita. Pujilah Tuhan yang telah menyelamatkanmu. Pujilah Yesus yang telah membawa kita pada kemenangan. Berserulah setiap saat. Hantarkan damai dan sukacita kepada setiap orang. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh telah menguatkan kami untuk pergi mengabarkan kuat kuasa-Mu. Kami tenang bahagia bersama Engkau Tuhan. Amin. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.